Itu pokok-pokok isinya ya. Sekarang kita bacakan tema yang pertamanya, yaitu orang-orang mukmin menerima catatan amal di sebelah kanan dan akan menerima pemeriksaan yang mudah. Sini ayat 1 sampai ayat 15. Mas Tri yang baca ya ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم. Terjemahannya, apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya bumi itu patuh. Pada waktu itu manusia akan mengetahui akibat perbuatannya. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Sesungguhnya dia dahulu di dunia bergembira di kalangan kaumnya yang sama-sama kafir. Sesungguhnya dia yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan kembali kepada Tuhannya. Bukan demikian, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Waalaikumsalam. Saya yang baca tafsirnya sama. Kedengeran nggak? Dengeran nggak? Ya. Mungkin. Bismillah. Ayat 1 dan 2. Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan bahwa apabila langit terbelah karena telah rusak hubungan bagian-bagiannya
dengan rusaknya peraturan alam semesta pada hari kiamat nanti disebabkan berbenturan binatang-binatang di langit. Bukan binatang kali ya? Salah. Bintang ya. Bintang. Bintang-bintang di langit. Karena masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri yang ada pada mereka masing-masing. Maksud daya tarik gimana ya? Bintang-bintang. Maksudnya? Ya, ini disebabkan berbenturan bintang-bintang di langit karena masing-masing mempunyai daya tarik tersendiri. Iya, benar. Enggak, maksudnya seperti apa? Daya tarik. Daya tarik maksudnya gravitasi. Gravitasi ya. Kali ya. Yang ada pada mereka. Maka rusaklah peraturan alam semesta dan terjadilah pula gumpalan-gumpalan awan yang gelap gulita yang timbul di beberapa tempat di cakrawala angkasa luar. Dan langit itu akan patuh kepada apa yang diperintahkan Allah. Sepantasnya ia patuh karena dialah makhluk Tuhan yang senantiasa berada dalam kekuasaannya. Ini ada gumpalan awan yang gelap di angkasa luar ya. Ayat 3 dan ayat 5-nya, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa bila bumi dan gunung hancur berkeping-keping sehingga menjadi rata dan mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya, perutnya. Yang demikian itu adalah karena tunduk pada perintah Allah dan patuh melakukan kehendaknya. Dalam ayat-ayat lain yang bersamaan maksudnya Allah berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha." Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dan firman-Nya, wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Dan firman-Nya, afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur, maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Ayat 6, dalam ayat ini, ayat 6-nya apa ya? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Dalam ayat ini Allah mengungkapkan bahwa manusia dalam masa hidupnya bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai cita-citanya. Setiap langkahnya adalah sesungguhnya menuju kepada akhir hidupnya, ialah mati, yang berarti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ketika itulah manusia akan mengetahui tentang baik buruk pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Dan ketika itu pula manusia akan terbagi dalam dua golongan. Yaitu ada pada ayat 7 dan 9. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan golongan yang menerima catatan dengan tangan kanannya yang berisi apa-apa yang telah dikerjakannya, maka ia akan diperhitungkan dengan perhitungan yang mudah dan ringan. Dipaparkanlah semua perbuatannya yang baik dan yang buruk. Maka kemudian diberi ganjaran atas perbuatannya yang baik dan dimaafkan
perbuatannya yang buruk. Jadi tetap ada ya catatan buruknya. Cuman kalau yang dapatnya sebelah kanan, kalaupun ada yang buruk, ya, dimaafkan. Ya. Mungkin karena tidak banyak. Dalam sebuah hadis yang bersamaan, maksudnya yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia telah mendengar Nabi Muhammad SAW berdoa dengan mengucapkan, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ada doanya ya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Wahai Tuhan, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jadi kalau ketemu ayat ini katanya sunnah baca ini. Bacanya fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Berhenti sebentar. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ini kalau di luar sholat ya. Dalam sholat dalam hati aja. Allahumma hasibni hisaban yasira. Hisablah aku dengan hisab yang mudah. Yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis tadi ya. Ya. Hadis Aisyah. Yang dimaksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perhitungan yang mudah ialah dimaafkan segala kesalahannya. Sedangkan orang yang diperiksa catatannya dengan teliti adalah orang yang mendapat malapetaka. Barang siapa yang mendapat perhitungan yang mudah dan yang ringan, ia akan kembali kepada keluarganya yang mukmin dengan gembira dan bahagia, sebagaimana firman Allah, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Surat apa, Ustaz? Surat Al-Haqqah. Enggak ditulis ya, sih. Di bawahnya ada catatan. Oh, 317 ini. Al-Haqqah. Nah, sekarang golongan yang kedua, ayat 10 sampai 12, yaitu bunyi ayatnya tadi, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dalam ayat-ayat ini Allah menerangkan bahwa golongan kedua adalah mereka yang banyak mengerjakan perbuatan maksiat, durhaka dan tidak diridhoi Allah. Berarti lebih banyak ya dosa. Mereka ini akan menerima catatan amal perbuatan mereka dengan tangan kiri dari belakang. Udah kiri agak ke belakang lagi ya. Itu bentuk penghinaan. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam neraka. Jadi sebenarnya tidak bertentangan ya. Kalau ada yang bilang kiri, ada yang bilang belakang. Kalau digabungkan, kiri agak ke belakang. Kiri dari belakang. Ya, kiri. Kiri, tapi ngasihnya dari belakang. Ya. Enggak dilihatin yang ngasihnya. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, di sini nggak disebutin belakangnya ya, cuma kiri aja.
Jadi ayat yang barusan tadi memperjelas. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaan dariku. Nah, itu ini pada surat Al-Haqqah juga. Ayat 13 dan 14 apa tadi bunyinya? Innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an la yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada dua hal yang menjadi sebab mengapa mereka menerima catatan amal dengan tangan kiri. Ada dua ya. Pertama, mereka berbuat sekehendak hatinya, mengerjakan kejahatan dan kemaksiatan dengan tidak memikirkan akibat buruk yang akan menimpa mereka di akhirat kelak. Yang kedua, mereka menyangka bahwa mereka tidak akan kembali kepada Tuhannya dan tidak akan dibangkitkan kembali untuk dihisab dan menerima hasil perbuatan mereka di dunia. Berarti ini lebih cenderung kepada orang kafir ya. Mereka nggak menyangka akan dibangkitkan, berarti kan nggak percaya kepada hari kebangkitan. Ya, bukan orang beriman. Atau orang Islam bisa juga, tapi nggak ingat ada hari kebangkitan, seakan-akan nggak ada ya. Lupa. Ayat 15-nya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa mereka sesungguhnya akan kembali kepadanya dan akan menerima hasil perbuatan mereka di dunia. Orang yang soleh, yang patuh mengerjakan perintahnya akan dimasukkan ke dalam surga, sedang orang yang durhaka dan banyak berbuat maksiat akan dimasukkan ke dalam neraka. Kesimpulan, satu, Allah akan memperlihatkan kepada manusia di akhirat nanti catatan perbuatan. Kedua, bila ia mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, maka ia akan menerima buku catatan amal perbuatannya dengan tangan kanannya dan akan dimasukkan ke dalam surga. Yang ketiga, bila ia mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat, maka ia akan menerima buku catatan amal perbuatannya dengan tangan kirinya dari belakangnya dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Alhamdulillah. Jadi ini ya, informasi yang Allah sampaikan bahwa nanti akan terjadi penyerahan dua golongan terhadap catatan amal. Ada yang dari kanan, ngasihnya dari depan, itu dipastikan dia penghuni surga. Walaupun belum sempat buka ya. Itu sudah dipastikan dia penghuni surga. Biasanya diperiksanya juga tidak detail. Makanya ada doanya tadi, Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Jangan dipersulit. Maka salah satu cara selain doa ini, supaya tidak dihisab dengan hisab yang teliti, kita harus menutupi aib-aib orang. Aib-aib saudara kita, supaya aib-aib kita yang ada di catatan Allah tutupi gara-gara kita menutup aib saudara-saudara kita. Itu salah satunya ya. Karena kenapa kita suruh merahasiakan aib saudara kita. Nah, yang sebaliknya tadi, na'udzubillah, kita berlindung golongan yang dapat catatan amalnya dari
kiri, ngasihnya dari belakang. Itu sebagai bentuk ya, kehinaan. Tidak dihargai, ngasihnya dari belakang. Dan itu dipastikan ia masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah. Ya, kita selesai sampai sini. Syukur. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pengingat ya. Alhamdulillah. Ya kalau apa namanya, kalau zahirnya sih memang ayat ini yang sebelah kiri ini orang-orang kafir. Itu orang yang suka berbuat sesuka hati. Terus mengerjakan maksiat terus-menerus tanpa memikirkan akhirat. Tapi sebenarnya kita juga kadang-kadang sering lupa akhirat. Ya, sering ada waktu-waktu tertentu kita seakan-akan kayak nggak ada akhirat ya. Seakan-akan ya cuman hidup di dunia aja, sehingga banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan hal yang mengandung dosa yang sering kita tidak sadari. Maka itulah butuh kita membaca ayat-ayat Quran ya minimal dalam satu hari tidak kurang dari 100 ayat ya minimal. Tentu dengan tadabbur ya, sambil merenungi tadi pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ada tambahan? Ada satu Ya, cukup ya. lebih ini ya, yang berikutnya. Iya ya, kita tandain aja biar Ya. Sadaqallah. Syukur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masih ada di sana? Udah lanjut kegiatannya. 8. Pergi keluar kota di mana misalnya? Nah, apa saya? Waktu itu dibilang alhamdulillah. Lumayan panas di sini ya. Habis makan Ini ya. harus bergeser nih ruangannya.